Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita meminta biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya. Bahkan memampukan kita untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai motif dan cara. Bacaan saya ambil dari 2 Samuel 6. Perikopnya adalah ketika tabut dipindahkan ke Yerusalem. Saya baca dari ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi lembu penarik kereta yang membawa tabut Allah itu tergelincir. Ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dalam sebuah diskusi dengan anak-anak muda, seorang anak muda bertanya, mengapa Daud marah atas tindakan Tuhan terhadap Uza? Lalu ada pertanyaan lainnya, kenapa murka Tuhan bangkit terhadap Uza padahal ia bermaksud baik? Jika kita baca dalam bacaan kita tadi itu, kita memang tidak melihat secara eksplisit alasan kemarahan Tuhan atas Uza. Tapi jika kita memeriksa ayat rujukan lain, kita akan memahami tindakan Tuhan. Beberapa penafsir misalnya mulai dengan menilai bahwa Daud bermaksud membawa tabut Tuhan itu ke kotanya untuk melegitimasi kekuasaannya sebagai Raja baru Israel. Jadi Daud punya tujuan politis. Ia menjadikan tabut Tuhan sebagai sarana mencapai tujuan tertentu. Kita tahu hal itu juga nanti terulang ketika bangsa Israel di bawah arahan Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, membawa tabut Tuhan untuk memenangkan perang. Yang terjadi adalah Hofni dan Pinehas tewas dan puluhan ribu orang Israel juga tewas. Nah, jika merujuk kepada sikap dan karakter Tuhan, tentu saja itu rujukan kita. Uza tidak mati karena tujuan baiknya, karena maksud baiknya, tetapi karena kecerobohan dan ketidaksopanannya. Ya, sebab dalam Bilangan 1 nanti bisa dibaca ayat 47-52 di sana diceritakan bahwa Daud dan imam besar tidak menugaskan orang-orang Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian sesuai dengan perintah Allah. Daud memang bersungguh-sungguh dengan penuh sukacita membawa tabut itu, tapi dia membawanya dengan kereta yang ditarik, kereta baru tentu saja yang ditarik oleh lembu. Dan itu adalah awal dari malapetaka yang menimpa Uza. Allah telah memerintahkan bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran dan keagungan Tuhan. Tindakan Uza bersumber dari ketidaktahuannya akan firman Allah, sehingga menimbulkan kesalahan sikap dan tindakan yang berakibat fatal. Tuhan menegaskan lagi hal itu nanti dalam sebuah ayat dikatakan umat Tuhan binasa karena
tidak mengenal Allah dan karena melupakan pengajarannya, sebagaimana tertulis dalam Hosea 4 ayat 6. Tangan Tuhan yang menyambar Usa adalah juga tangan yang memberkati rumah tangga Obed-Edom ketika ia menerima jasa titipan tabut Tuhan. Nah, itulah yang kemudian membuat Daud memahami kesalahannya. Dalam 1 Tawarik 15 ayat 12, ia berkata kepada para imam, "Engkau adalah para pemimpin dari orang Lewi. Kuduskanlah dirimu, engkau dan saudara-saudaramu, untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang sudah kusiapkan." Ayat 13, "Oleh karena sebelumnya engkau tidak hadir, maka Tuhan Allah kita menyambar demikian hebatnya, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Lalu para imam dan orang-orang Lewi pun menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasus Usa ini menjadi contoh betapa berbahayanya semangat melayani Tuhan tanpa pengetahuan mengenai firman-Nya, termasuk cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tahu setelah pengorbanan Yesus, tabir pembatas ruang Maha Kudus terkoyak, sebagai tanda bahwa setiap kita sekarang dapat secara langsung mendapat anugerah untuk berkomunikasi dengan Allah kita yang Maha Kudus. Namun, fakta ini tidak menghilangkan esensi kekudusan hadirat Tuhan, yang tetap harus kita hormati dan sikapi selayaknya. Mari tunjukkan rasa hormat dan gentar ketika kita datang beribadah dan melayani, sehingga maksud baik kita membuat Tuhan mencurahkan kemurahan-Nya atas kita, bukan kemarahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memaknainya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tolong kami, ajar kami, agar semangat kami dalam melayani dan beribadah harus juga disertai dengan pengetahuan kami tentang isi hati Allah, kehendak Allah, sehingga kami tidak salah melangkah. Kami tidak melanggar kekudusan Allah, keakraban yang Tuhan buat ketika Yesus mati mendekatkan kami kepada Engkau, tapi juga mengingatkan kami bahwa kami tetaplah seorang hamba, dan Engkau adalah pencipta kami yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.